Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pembelajar semuanya, alhamdulillah kita bertemu kembali pada perkuliahan teori peluang. Dan kita awali dengan sebuah doa. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, kesuksesan, dan keberkahan. Amin. Dan melalui perkuliahan ini, mudah-mudahan kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dijadikan sebagai seorang yang luas pengetahuannya dan juga luhur budi pekertinya. Amin. Kita menggunakan buku ini. Buku ini saya tulis 2013 dan saya beri judul Pengantar Teori Probabilitas. Saya menyapa anak-anak saya dulu. Ada Zulfa Nadiatus Sa'adah, Najmi Sakib, dan Kanata Gia. Pada pertemuan yang sebelumnya, saya pernah atau telah menjelaskan mengapa kita perlu belajar teori probabilitas. Dan juga kita telah bicara analisis kombinatorial, dan setelah itu kita bicara aksioma probabilitas. Dan kali ini kita akan bicara tentang variabel random dan distribusi probabilitasnya. Silakan dibuka di halaman 45, bab yang keempat. Jadi variabel random dan distribusi probabilitasnya. Ada beberapa kata kunci yang nanti akan kita sering sebut dalam pertemuan ini. Yang pertama adalah variabel random, yang kedua adalah distribusi probabilitas, yang ketiga nanti ada istilah fungsi peluang, dan kemudian ada istilah fungsi densitas, dan juga ada istilah fungsi distribusi kumulatif. Nah, mengawali pembicaraan ini, mungkin saya perlu berbicara kembali bahwa matematika itu adalah representasi dari kehidupan alam semesta. Yang itu artinya bahwa notasi-notasi dalam matematika, simbol-simbol dalam matematika, itu bukanlah simbol-simbol atau notasi-notasi yang kosong dari arti. Tetapi di baliknya itu adalah ada cerita-cerita, ada kenyataan-kenyataan, ada realitas-realitas dalam kehidupan alam semesta. Jadi dengan kata lain, matematika itu adalah hasil abstraksi dari membaca pesan alam semesta. Nah, sebagai implikasinya, maka ketika kita bicara matematika, maka kita perlu menghadirkan realitas-realitas, kenyataan-kenyataan yang menjadi latar belakang mengapa kemudian notasi-notasi itu muncul. Yang dengan begitu maka nanti kita membicarakan matematika itu bukan membicarakan sesuatu yang kosong dari arti. Jadi misalnya dalam bahasan ini, kenyataan apa atau realitas apa yang melandasi kemudian kita berbicara seperti ini. Misalnya membicarakan variabel random. Jadi kita ketahui dan kemarin sudah kita bicarakan bahwa statistika itu muncul itu setidaknya dilandasi oleh beberapa kenyataan. Jadi ada kenyataan tentang keberagaman, ada kenyataan tentang ketidakpastian, dan beberapa kenyataan yang lain. Nah, terkait kenyataan yang pertama, bahwa hampir semua hal itu beragam atau bervariasi. Jadi, ini adalah kenyataan yang kemudian menjadi perhatian oleh ilmuwan. Jadi, hampir semua hal itu beragam, bervariasi. Jadi ketika kita menyebut hobi orang itu beragam. Jenis kelamin beragam. Motivasi belajar seseorang beragam.
cita-cita orang beragam, kemampuan orang beragam, kecerdasan orang beragam. Jadi ketika kita membicarakan orang saja, itu hampir semua karakteristiknya, hampir semua atributnya itu ternyata beragam. Jadi hampir kita tidak atau sulit menemukan contoh atribut yang tidak beragam atau yang seragam. Jadi hampir semua hal itu adalah beragam. Jadi istilah variabel itu merujuk pada suatu karakteristik atau suatu atribut yang memiliki keragaman nilai atau keragaman jenis. Jadi kalau dia tidak beragam, maka namanya bukan variabel tapi konstanta. Nah, ada embel-embel kata random atau acak sehingga muncul istilah variabel acak. Itu adalah karena istilah ini merujuk pada istilah yang kemarin kita bicarakan, yaitu eksperimen acak. Jadi, maka konteksnya pembicaraan ini adalah kita membicarakan sesuatu yang belum terjadi dan itu masih memuat hal yang misteri, sehingga apa nanti hasilnya yang akan terjadi itu belum diketahui secara pasti. Sehingga pembicaraan ini nanti, variabel-variabel yang kita bicarakan, maka perlu kita kontekskan atau dikaitkan dengan sesuatu yang atau eksperimen yang belum terjadi. Jadi pengertian variabel acak itu sendiri sampai di sini kemudian menjadi jelas atau sudah bisa kita tangkap maknanya adalah suatu atribut atau karakteristik yang memiliki keragaman nilai atau keragaman jenis yang itu adalah berkaitan dengan eksperimen acak atau suatu eksperimen yang hasilnya, luarannya belum bisa dipastikan. Nah, memang dalam kajian statistika, kajian-kajian probabilitas, contoh yang paling sering, dan ini contoh yang mengawali biasanya dalam kajian probabilitas, itu adalah dadu. Jadi dadu ini memang sering dipakai untuk contoh dalam kajian-kajian probabilitas. Jadi mengapa dia sering dijadikan sebagai contoh? Karena dia memiliki kesederhanaan tertentu yang ini memudahkan pemahaman bagi kebanyakan orang. Meskipun nanti dalam realitasnya kenyataan itu tidak sesederhana dadu. Jadi ini yang mungkin perlu kita pahami dengan baik, karena nanti dalam kenyataannya kita tidak atau yang kita jumpai, yang kita hadapi itu jauh lebih rumit, jauh lebih kompleks dari sekedar permainan dadu. Nah, tapi contoh ini mungkin cukup mewakili atau mengawali sehingga kita nanti bisa memahami ini secara mudah. Jadi, ini adalah contoh yang pertama, sebuah eksperimen pelemparan 2 buah dadu 1 kali. Jadi sebuah eksperimen 2 buah dadu akan dilempar sekali, akan dilempar ya 1 kali. Maka ruang sampelnya, jadi keluarannya yang mungkin itu adalah mulai dari 11, 12 sampai dengan kemungkinan yang terakhir yaitu 66. Yaitu dadu 1 muncul 6 dan dadu yang kedua juga 6. Jadi ruang sampelnya adalah sekitar itu. Jadi ketika kita memberi contoh tentang dadu, maka kemungkinan hasil yang mungkin itu memiliki keragaman. Jadi bukan hanya satu macam nilai nanti yang mungkin, tapi beberapa nilai mempunyai keberagaman nilai-nilai yang mungkin atau jenis-jenis yang mungkin. Sehingga ini juga adalah contoh sebagai variabel random. Nah, dalam prakteknya nanti, jadi bisa jadi ketika 2 dadu itu dilempar,
Misalnya orang kemudian tertarik untuk memperhatikan jumlah dua mata dadu yang akan muncul misalnya. Jadi dalam satu eksperimen yang sama mungkin perhatian orang bisa berbeda-beda. Mungkin orang satu tertarik untuk mengamati jumlah dua mata dadu yang muncul. Atau misalnya yang lainnya dia ingin tahu selisih dua mata dadu yang muncul, misalnya seperti itu. Jadi ketika saya menyebut jumlah dua mata dadu yang akan muncul dari sebuah eksperimen pelemparan dua buah dadu secara bersamaan. Nah, maka ini adalah sebuah contoh variabel acak ya. Jadi nanti nilainya ketika saya menyebut jumlah dua mata dadu, maka kemungkinan nilai-nilainya itu adalah mulai dari 2, karena nggak mungkin 1. Jadi yang paling kecil adalah 2. 2 itu berarti 1 dan 1. Dan yang paling tinggi adalah 12. Jadi kalau begitu, maka nilai-nilai yang mungkin dari variabel random tadi itu adalah dari 2 sampai 12. 2 itu adalah 1 dan 1. 3 itu adalah bisa 1, 2 dan 2, 1. 7 itu bisa 6, 1, 5, 2, 4, 3, 3, 4, 2, 5, 1, 6. 11 itu bisa berasal dari 6, 5, 5, 6. Nah, jadi ini adalah contoh ketika variabel randomnya adalah tadi berbunyi jumlah dua mata dadu yang muncul. Maka nilai-nilai yang mungkin itu adalah 2, 3, 4, sampai 12. Atau mungkin orang tertarik mengamati bukan jumlah dua dadu yang muncul, tapi selisih dua mata dadu yang muncul. Maka nanti nilai-nilai dari variabel itu paling kecil adalah 0. 0 itu berarti 1, 1. 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6. Itu berarti 0, selisihnya 0. Atau mungkin 1, 2, 3. Yang paling tinggi adalah 5. Jadi tidak mungkin X yang tadi itu bernilai 6. Jadi paling tinggi adalah bernilai 5. Jadi kalau X-nya itu berbunyi selisih dua mata dadu yang akan muncul, maka ternyata nilai-nilai dari X itu dari 0 sampai 5. Jadi tidak mungkin lebih dari 5 dan juga tidak mungkin kurang dari 0. Nah, jadi itu adalah narasi untuk membangun pengertian atau konsep tentang variabel random. Nah, nanti dalam kenyataannya tentu saja kita lebih kompleks dari ini. Jadi ini adalah contoh yang paling sederhana dan mungkin kita belum melihat apa urgensinya, apa pentingnya kita melihat atau mengamati jumlah dua mata dadu. Dan juga apa pentingnya kita mengamati selisih dua mata dadu. Jadi ini hanya sebagai contoh untuk mengawali pembicaraan kita. Nah, nanti dalam prakteknya kita akan membicarakan contoh-contoh yang lebih realistis. Nah, sehingga sampai sini sudah begitu siap, sudah tampak siap kita membangun definisinya secara formal ya. Jadi saya tulis dalam buku ini. Jadi definisi variabel random dalam bahasa yang matematik ya. Ini bahasa matematik, bahasa yang mungkin kelihatan formal. Jadi variabel random adalah suatu fungsi yang mengaitkan setiap elemen dalam ruang sampel dalam sebuah bilangan real. Jadi kita perhatikan tadi itu ruang sampelnya, kalau dua dadu yang akan dilempar, ruang sampelnya itu adalah
ada 6 kali 6, 36 kemungkinan. Jadi ada 36 yang mungkin terjadi, yang mungkin muncul, tapi kemudian kita memperhatikan perhatian kita misalnya adalah jumlah 2 mata dadu yang muncul. Maka setiap titik yang mungkin terjadi tadi itu bisa kita kaitkan atau kita petakan dalam satu bilangan real. Jadi dengan kata lain, kalau saya balik, jadi kalau X-nya itu adalah selisih 2 mata dadu yang muncul, maka ternyata nilai X itu hanya ada 6 kemungkinan. 0, 1, 2, sampai 5. Yang 5 atau yang 6 angka ini itu sebenarnya adalah mewakili dari 36 titik tadi itu. Jadi 36 titik tadi itu bisa direpresentasikan hanya dalam 6 angka saja, yaitu 0, 1, 2, sampai 5. Itu kalau variabel random yang kita bicarakan adalah berbunyi selisih 2 mata dadu. Begitu juga yang tadi, contoh yang sebelumnya. Jika X-nya itu adalah jumlah 2 mata dadu yang akan muncul, maka ternyata 36 titik itu bisa direpresentasikan dalam angka 2 sampai 12. Berarti itu ada berapa? Ada 11 angka saja. Jadi 36 bisa direpresentasikan dalam 11 angka saja. Kalau yang kita bicarakan adalah jumlah 2 mata dadu yang muncul. Mungkin definisi ini terlalu matematik ya. Tapi ini sudah kita awali tadi konsepnya. Jadi sesungguhnya variabel random itu adalah suatu atribut, suatu karakteristik yang memiliki keragaman nilai, jadi atau keragaman jenis, yang itu berkaitan dengan eksperimen acak. Jadi memang secara umum nanti kita akan menyajikan nilai-nilai variabel random itu dalam angka-angka, bukan dalam kata-kata, tapi angka-angka. Yang meskipun sesungguhnya variabel itu tidak selalu berupa angka nilainya. Bisa juga berupa bukan angka. Misalnya jenis kelamin laki-laki, perempuan. Nah, nanti dalam penulisan matematiknya itu kemudian bisa kita representasikan atau presentasikan dalam sebuah angka. Misalnya laki-laki disimbolkan 0, perempuan disimbolkan 1. Atau laki-laki disimbolkan 1, perempuan disimbolkan 2. Jadi 1, 2 atau 0, 1 itu bukan nilai yang sesungguhnya, tapi hanya kode untuk menyatakan nilai-nilai yang tadi itu. Jadi sekali lagi, definisi yang baru saja kita bicarakan sepertinya memang mengharuskan bahwa variabel random itu harus berupa angka, suatu bilangan, yang dalam hal ini bilangan real. Tapi sesungguhnya tidak selalu variabel random itu bisa disajikan atau merupakan angka. Bisa jadi dia sesungguhnya bukan angka, tetapi dinyatakan atau disimbolkan dengan sebuah angka, dan angka itu hanya kode semata. Nah, nanti kita akan memahami ini ketika kita akan membicarakan contoh-contoh yang lebih kompleks ya. Jadi sementara kita mungkin cukup puas dengan definisi ini, dan kita akan lanjutkan pembahasan kita. Nah, sebelumnya kita juga sudah pernah bicara tentang ada yang disebut variabel random discrete dan ada variabel random continue. Dan kemarin kita sudah berhasil memahami ini dengan baik.
Jadi kalau terkait dadu tadi itu yang hanya 6 sisi, maka kita bisa menyebutkan ada sisi 1, 2, 3, 4, 5, sampai 6. Ini adalah diskrit. Jenis kelamin laki-laki, perempuan itu diskrit. Kemudian jumlah 2 mata dadu yang muncul itu juga diskrit. Jumlah ya 1, 2, 3 itu diskrit. Nah, ada kalanya variabel itu nilai-nilainya adalah kontinu yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Jadi kemarin sudah kita contohkan yang terkait dengan waktu, berat, panjang, suhu, itu adalah sesuatu variabel yang kontinu. Tidak bisa kita sebutkan dalam titik, dalam satu angka, tapi kita menyebutnya biasanya dalam rentang. Ya. Jadi mungkin satu contoh untuk menguatkan pemahaman ini. Jadi contoh 42 itu, andaikan X adalah variabel random yang menyatakan banyaknya perulangan penembakan hingga seekor burung berhasil tertembak, maka himpunan nilai-nilai yang mungkin dari X adalah bisa 1, bisa 2, bisa 3. Kalau X itu sama dengan 1, itu artinya sekali tembakan langsung tepat sasaran. Jadi ini ceritanya adalah ada seorang pemburu. Jadi misalnya dia membawa beberapa peluru untuk berburu ya. Jadi dia nanti tidak tahu pada tembakan yang keberapa sasarannya itu kena. Jadi bisa jadi sekali tembakan langsung kena sasaran. Bisa jadi tembakan yang kedua itulah baru kena sasaran, atau mungkin yang ketiga dan seterusnya. Jadi ini adalah sebuah contoh variabel random yang diskrit karena nilainya bisa 1, 2, 3 dan seterusnya. Dan sebagai contoh yang kontinu, jadi misalnya contoh yang 4.3 itu, andaikan T adalah variabel random yang menyatakan lamanya waktu menunggu seorang nasabah hingga mendapatkan pelayanan teller. Jadi waktu menunggu nasabah untuk sampai dilayani itu adalah sebuah variabel random. Jadi misalkan ada seseorang dia mau berangkat ke bank, maka dia pasti belum tahu, belum bisa memastikan nanti itu dia menunggu berapa menit untuk sampai pada dilayani. Dia pasti belum tahu. Jadi ini adalah juga suatu variabel random. Jadi lamanya waktu menunggu itu adalah suatu variabel random. Nah, terkait waktu maka nanti ini kontinu pasti. Kita menulisnya tidak bisa 1 jam, 2 jam, 3 jam. Jadi kita nulisnya yang mungkin itu adalah dalam rentang. Misalnya, mungkin nanti bisa jadi saya baru dilayani itu pada kisaran 0 sampai 5 menit atau 5 sampai 10 menit, 10 sampai 15 menit. Jadi menyebutnya pasti dalam rentang. Tidak bisa disebutkan dalam satu angka. Jadi ini adalah contoh variabel yang kontinu. Maka menulisnya, jika lamanya waktu menunggu itu saya simpulkan dengan T, maka nulisnya T sama dengan ada T kecil, di mana T kecil itu suatu bilangan real dari 0 sampai 120. Ini dengan asumsi misalnya pelayanan bank itu misalnya paling lama itu adalah 2 jam misalnya. Berarti T-nya itu menempati dari 0 sampai 120 dan T adalah elemen bilangan real. Jadi ini adalah contoh variabel random kontinu. Nah, sampai di sini kita sudah cukup jelas. Jadi apa yang dimaksud dengan variabel random, dan kemarin juga sudah kita diskusikan sebenarnya. Nah, bab ini saya beri judul variabel random dan distribusi probabilitasnya. Jadi mungkin untuk memahami konsep ini kita kembali lagi ke dadu ya. Jadi kembali lagi ke contoh yang sederhana. Contoh 44.
Jadi, andaikan X adalah variabel random yang menyatakan kemunculan mata dadu yang akan muncul. Jadi, dari pelemparan dadu yang akan dilakukan. Jadi, sebuah dadu akan dilemparkan dan misalnya X-nya itu adalah suatu variabel random yang menyatakan mata dadu yang muncul. Jadi, maka nilai X itu bisa 1, 2, 3, sampai 6. Nah, dan masing-masing itu memiliki peluang untuk muncul. Jadi kalau dadu itu sisinya 6 dan dia akan dilempar, maka setiap sisi itu memiliki peluang untuk muncul. Berpeluang untuk muncul setiap sisinya. Nah, kalau sisinya itu sama, yang berarti bahwa dadunya ini berupa kubus, maka kalau sisinya sama, yang itu berarti bobotnya sama, maka peluang untuk muncul di setiap sisinya itu sama. Jadi, maka kalau ditulis, probabilitas setiap sisinya itu adalah untuk kemunculan mata dadu 1 itu peluangnya 1/6. Munculnya angka 2, mata dadu 2 itu juga 1/6. Demikian juga munculnya mata dadu 3, 4, 5, dan 6. Jadi masing-masing memiliki peluang yang sama, yaitu 1/6. Yang kalau ditotal ini pasti sama dengan 1. Nah, jadi sampai di sini kita mendapatkan gambaran. Jadi kita ingat kembali bahwa total probabilitas dari ruang sampel itu kemarin kita sudah bicarakan adalah sama dengan 1. Nah, 1 itu didistribusikan, disebarkan, dibagi-bagi untuk setiap titik-titik dalam ruang sampelnya itu. Dibagi untuk X yang sama dengan 1, X yang sama dengan 2, dan seterusnya. Setiap sisi dari dadu tadi itu dia punya probabilitasnya masing-masing. Nah, itulah yang disebut dengan distribusi probabilitas. Jadi, sebaran probabilitas. Jadi, masing-masing punya peluang. Jadi, 1 itu disebarkan, didistribusikan ke setiap titik dari dadu tadi itu. Jadi, kalau contohnya sebuah dadu, maka ruang sampelnya ada 6 titik. Jadi, luaran yang mungkin muncul itu adalah ada 6 titik. Jadi, bisa 1, bisa 2, bisa 3, sampai 6. Masing-masing punya peluang untuk muncul. Nah, kebetulan dalam contoh ini masing-masing memiliki probabilitas yang sama, yaitu 1/6. Nah, yang perlu direnungkan adalah mengapa masing-masing ini punya peluang yang sama. Ternyata kita menulis 1/6 ini itu dengan melihat kondisinya. Tadi kita melihat dadunya. Oh, dadunya itu kubus. Kubus itu berarti setiap sisinya sama. Kalau benda itu berbentuk kubus, setiap sisinya sama, maka kalau dia dilempar, maka setiap sisi punya bobot yang sama. Sehingga sangat logis, sangat rasional jika kita mengatakan setiap sisi punya peluang yang sama. Bayangkan kalau dadunya bukan berbentuk kubus, tapi misalnya adalah balok, maka probabilitas setiap sisinya belum tentu sama atau tidak sama, ya. Atau misalnya bentuknya bahkan bukan beraturan, ya. Jadi misalnya setiap sisi dia punya luas permukaan yang berbeda misalnya, maka nanti tentu setiap sisinya punya probabilitas yang berbeda-beda. Jadi sampai di sini bisa kita tangkap idenya.
Maka ketika saya kaitkan dengan contoh yang lebih realistis, ini contoh misalnya, bukan dadu, tapi ini berkaitan dengan permasalahan yang sehari-hari. Andaikan ada 6 orang, dia lulusan dari sebuah perguruan tinggi, 6 orang ini, mereka semuanya mendaftar dalam sebuah seleksi CPNS misalnya. Formasinya hanya 1 orang yang diperlukan. Pendaftarannya ada 6. Nah, saya pernah menanyakan ini ke mahasiswa. Jadi ada 1 formasi CPNS, pendaftarannya ada 6. Maka berapa probabilitas masing-masing orang untuk lulus? Saat saya tanyakan ini ke mahasiswa, umumnya mahasiswa menjawab setiap orang probabilitasnya adalah 1/6, 1/6, 1/6, 1/6. Jadi mereka rupanya masih terpaku dengan contoh dadu itu. Kalau mereka menjawab semua punya peluang yang sama, maka itu artinya dia menganggap bahwa kasus ini sama persis dengan permasalahan dadu. Dia lupa bahwa dadu itu masing-masing memiliki probabilitas yang sama, itu adalah karena sisinya sama, sehingga bobotnya sama. Begitu dihadapkan pada persoalan yang lebih realistis, ternyata dia lupa dengan asumsi itu. Kalau dia mengatakan setiap orang punya probabilitas yang sama, maka itu artinya setiap orang dianggap punya bobot yang sama. Sementara asumsi yang seperti itu sulit untuk diterima. 6 orang punya bobot yang sama itu misalnya adalah mereka dari lulusan perguruan tinggi yang sama, angkatan yang sama, punya kemampuan yang sama, keterampilannya sama, motivasinya sama. Jadi semuanya serba sama. Kalau semuanya serba sama, maka logis kita mengatakan setiap orang punya peluang yang sama. Nah, sementara kita tadi di awal mengatakan bahwa hampir semua hal beragam. Jadi ada 2 orang, pasti ada perbedaannya satu sama lain. Ini ada 6 orang juga pasti satu sama lain saling berbeda, yang itu mempengaruhi bobotnya. Mungkin si A lebih tinggi kemampuan A-nya, tapi dia lemah pada B-nya dan seterusnya. Jadi satu sama lain saling berbeda, sehingga kalau seperti itu, maka tidak logis kita mengatakan setiap orang punya probabilitas yang sama. Nah, jadi kalau kita diminta untuk memperkirakan probabilitas masing-masing orang itu, maka ternyata kita harus melihat data empiriknya atau fakta empiriknya. Seperti tadi itu, begitu kita memperkirakan probabilitas setiap sisi dadu, maka kita perlu melihat dadunya seperti apa. Nah, sama ketika kita harus memperkirakan berapa probabilitas setiap orang, maka kita harus melihat juga fakta empiriknya. Siapa 6 orang itu? Oh, 6 orang itu 3 diantaranya lulusan perguruan tinggi A, yang sisanya perguruan tinggi B. Padahal perguruan tinggi A itu dia kuat pada hal-hal A, B, C, D, dan seterusnya. Perguruan tinggi satunya dia kuat dalam bidang yang lain, yaitu A, B, C, dan seterusnya. Nah, sehingga fakta-fakta itulah yang kita gunakan sebagai dasar untuk memperkirakan probabilitas setiap orang. Nah, jadi intinya setiap titik dalam ruang sampel itu memiliki probabilitasnya masing-masing yang belum tentu sama. Nah, dalam contoh yang sederhana ini memang kebetulan sama. Jadi contohnya sangat sederhana, yaitu dadu yang sisinya sama, ya. Nah, kita menyajikan sebaran probabilitas atau distribusi probabilitas itu bisa dalam bentuk tabel seperti ini, atau misalnya kita sajikan dalam sebuah grafik.
Jadi yang di bawah itu kita menyajikan distribusi probabilitas dari setiap titik dalam ruang sampelnya dalam bentuk grafik. Jadi ada sumbu X yang mendatar itu sumbu X, nilai-nilai X-nya itu adalah 1, 2, 3, sampai 6, dan yang tegak itu adalah sumbu yang menunjukkan besarnya probabilitas dari setiap X-nya tadi itu. Setiap titik nilai dari X itu. Jadi grafik itu bisa kita baca. Jadi kemunculan nilai X yang sama dengan 1 itu peluangnya adalah 1/6. Jadi tingginya segitu. Kemunculan 2 probabilitasnya sama, 1/6. Kemunculan 3 probabilitasnya sama, 1/6. Jadi tingginya sama. Jadi besarnya probabilitas untuk setiap titik dalam ruang sampel itu tampak adalah sama besarnya, ditunjukkan oleh tingginya pohon itu atau diagram bar itu yang tingginya sama. Jadi ini menyajikan distribusi probabilitas dalam bentuk grafik. Jadi bisa dalam bentuk tabel, bisa dalam bentuk grafik. Jadi kalau dalam bentuk grafik kelihatan seperti itu, oh berarti setiap sisi punya probabilitas yang sama. Ditunjukkan oleh tingginya diagram bar itu tingginya sama. Yang tingginya itu kalau disusun menjadi satu, maka tinggi secara keseluruhannya pasti sama dengan 1. Nah, cara yang ketiga adalah menyajikan besarnya probabilitas itu dalam sebuah fungsi matematik. Andaikan fungsinya itu dinotasikan dengan Px, B-nya P kecil, dicetak miring. Ini menunjukkan fungsi probabilitas. Jadi fungsi probabilitas dari X itu adalah sama dengan probabilitas X besar yang sama dengan X kecil. Jadi kalau X kecil itu menunjukkan nilainya, nilai dari variabel random itu. Kalau X besar itu adalah variabel randomnya. Jadi nilai X kecil itu tadi mulai dari 1, 2, sampai 6. Jadi kalau dalam bentuk notasi matematik, fungsi matematik, maka bisa ditulis Bx sama dengan 1/6 untuk X yang sama dengan 1, 2, sampai 6. Sama dengan 0 untuk X yang lainnya. Jadi tidak mungkin nanti bisa muncul mata dadu 7. Tidak mungkin nanti muncul mata dadu 0. Jadi Bx akan sama dengan 0 untuk X yang selain 1, 2, sampai 6. Nah, itu contoh yang pertama. Jadi bagaimana kita menyatakan distribusi probabilitas itu bisa dalam bentuk tabel, bisa dalam bentuk grafik, juga bisa dalam bentuk fungsi matematik. Nah, contoh yang ketiga itu, contoh yang berikutnya itu, andaikan Y adalah variabel random yang menyatakan jumlah 2 mata dadu. Jadi ini ceritanya 2 dadu akan dilempar. Dan misalnya variabel randomnya itu adalah jumlah 2 mata dadu. Jadi dimisalkan Y ya, Y besar itu melambangkan suatu variabel random yang dalam hal ini berbunyi jumlah 2 mata dadu yang akan muncul. Maka nilai Y, saya tulis Y kecil, itu adalah maksudnya nilai-nilai dari Y yang mungkin itu bisa dari 2, 3, sampai 12. Dan probabilitas masing-masing, probabilitas kemunculan Y yang sama dengan 2 itu 1/36. Y yang sama dengan 10, 3/36. Nah, dari mana itu? Jadi dari yang tadi kita ilustrasikan, kita kembali ke halaman yang sebelumnya tadi itu. Jadi kalau Y-nya itu adalah
jumlah 2 mata dadu yang muncul, maka kemunculan mata dadu 2 itu kan bisa dari 1 tambah 1, hanya itu ya. Jadi hanya satu kemungkinan ya, dua-duanya 1, 1. Berarti 1/36. Yang jumlahnya 3 bisa 1, 2, bisa 2, 1. Berarti ada 2. Berarti 2/36. Yang bisa menghasilkan 7 itu bisa 61, 52, 43, 34, 25, 16. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Berarti 6/36. Jadi dari situ ya. Dari fakta itulah kita memperkirakan probabilitas masing-masing. Yang kalau digambarkan secara grafik seperti ini. Jadi yang paling tinggi probabilitasnya itu adalah yang kemunculan jumlah 2 mata dadu yang sama dengan 7. Itu paling tinggi. Paling tinggi. Yang paling rendah adalah yang jumlahnya 2 atau 12. Jadi kalau digambar ternyata seperti itu gambarnya. Jadi dari gambar itu kita dengan mudah membayangkan atau mengetahui berapa probabilitas dari masing-masing nilai variabel random itu. Nah, kalau dalam bentuk fungsi matematik bisa ditulis seperti itu. PY sama dengan K/36. Untuk Y sama dengan 2, 3, sampai 12 dan sama dengan 0 untuk Y yang lain. Jadi tidak mungkin nanti bisa menghasilkan yang jumlahnya sama dengan 13 atau 15. Tidak mungkin. Berarti itu 0. 0 itu berarti nggak mungkin ya. Nah, itu dua tadi itu adalah contoh kalau variabel yang kita bicarakan discrete. Adapun contoh yang 4.6 itu adalah contoh yang variabelnya itu kontinu. Sebuah rental internet memberikan layanan paket dengan harga 2.500 per jam. Ini di warnet ya. Faktanya pengunjung yang datang untuk menikmati paket 1 jam tidak selalu menghabiskan durasinya hingga tepat 1 jam. Andaikan T adalah variabel random yang menyatakan durasi waktu yang digunakan oleh pengunjung dalam menit. Dan andaikan diasumsikan bahwa sedikitnya pengunjung menggunakan durasi 10 menit. Tentukan distribusi probabilitas dari variabel random T. Jadi kalau warnet itu menerapkan program paket, ini paket ya, jadi dia mau mengakhiri 30 menit sudah mengakhiri, atau 40 menit baru mengakhiri, dan seterusnya sampai 1 jam, itu orang tidak mempertimbangkan biaya karena biayanya sama, yaitu 2.500. Nah, pada kasus ini T adalah variabel random kontinu. Himpunan yang menyatakan ruang sampelnya hanya bisa dinyatakan dalam interval. Jadi T-nya itu sama dengan bilangan real dari 10 sampai 60. Kenapa dari 10? Karena tadi mengasumsikan sebelum 10 menit maka dia nggak bayar ya. Jadi baru terhitung itu mulai dari 10 menit yang pertama sampai 60 itu bayarnya 2.500. Nah, lalu bagaimana kita menyajikan probabilitasnya masing-masing? Ingat T-nya itu tidak bisa kita tulis dalam titik tapi dalam rentang. Jadi misalnya kita bagi rentangnya ini misalnya per 1 menit ya, per 1 menit. Berarti nanti ada berapa baris? Ada 60 baris ya, 60 baris. Dari menit 1 dipotong 10 menit ya. 10 sampai 11, 11 sampai 12, 12 sampai 13 dan seterusnya. Itu masing-masing kita
nyatakan berapa probabilitasnya masing-masing. Jadi probabilitas kejadian bahwa mereka mengakhiri pada menit ke 10 sampai 11, 11 sampai 12 dan seterusnya itu masing-masing adalah 1/50. 1/50. Mungkin pembagian yang saya pakai ini terlalu kecil ya, per 1 menit. Mungkin orang lain bisa bukan per 1 menit tapi per 10 menit misalnya, sehingga barisnya tidak perlu terlalu banyak. 10 sampai 20, 20 sampai 30, 30 sampai 40, 40 sampai dan seterusnya. Jadi kalau ditanya berapa probabilitas kejadian bahwa orang yang baru masuk warnet itu nanti dia mengakhiri koneksi internetnya pada menit ke 11 sampai 12 atau dari menit 10 sampai 11. Jadi itu masing-masing probabilitasnya adalah sama. Nah, kenapa dalam hal ini dirasa logis mengatakan probabilitasnya itu adalah sama untuk setiap rentang yang sama? Karena tadi ada kata-kata program paket. Jadi begitu ini program paket, maka orang mungkin tidak mempertimbangkan masalah biaya. Berbeda dengan kalau bukan paket, maka orang pasti mempertimbangkan biaya. Semakin lama pasti semakin mahal. Maka logis kalau kita mengatakan semakin kecil kemungkinannya seseorang itu mengakhiri koneksi internetnya dalam waktu yang sangat lama, karena ini terkait dengan biaya. Tapi karena ini program paket, maka logis untuk menggambarkannya bahwa masing-masing probabilitas kejadian T dalam rentang yang sama itu adalah probabilitasnya sama. Nah, secara visual gambarnya seperti ini. Jadi, kalau gambar seperti ini berbeda dengan Berbeda dengan ketika kita menggambarkan kalau variabel randomnya adalah diskrit. Kalau yang diskrit tadi dia dinyatakan dalam bentuk diagram batang atau bar. Nah, kalau ini dia dinyatakannya dalam sebuah kurva. Jadi kalau yang tadi besarnya probabilitas untuk setiap titik itu dinyatakan oleh tingginya diagram tadi itu, tingginya diagram bar. Tapi kalau ini dinyatakan oleh luas daerah di bawah kurva. Nah, nanti kita akan bicarakan ini lebih lanjut dalam diskusi berikutnya. Nah, secara matematik, kurva itu bisa ditulis Ft sama dengan 1/50. Ya. Jadi, ini konteksnya tadi adalah tarifnya sama program paket. Atau naik angkot jauh dekat sama saja. Maka orang tidak mempertimbangkan biaya, maka mau turun di mana saja itu probabilitasnya sama, ya. Probabilitasnya sama. Jadi dari gambar ini bisa kita terjemahkan begini. Jadi kalau ada pertanyaan, berapa probabilitas kejadian bahwa orang yang akan memakai koneksi internet ini nanti dia akan mengakhiri koneksinya pada rentang waktu 10 sampai 20 menit. Itu jawabannya adalah sama ketika kita ditanya berapa probabilitas kejadian bahwa orang yang menggunakan warnet ini nanti dia akan mengakhiri koneksi internetnya dalam rentang 20 sampai 30 menit. Jadi sama. Atau kalau saya ganti 30 sampai 40 menit, 40 sampai 50 menit, 50 sampai 60 menit, itu probabilitasnya sama. Karena orang tidak mempertimbangkan biaya. Nah, mungkin sampai di sini cukup jelas ya. Nah, ada paragraf yang saya tandai warna hitam itu. Ini adalah sebuah penegasan dari apa yang kita bicarakan tadi sebelumnya. Jadi dalam sajian grafik, distribusi probabilitas variabel random diskrit
berupa diagram bar atau histogram, di mana besaran probabilitas setiap titik kejadian ditunjukkan oleh ketinggian histogram. Semakin tinggi histogram suatu titik kejadian menandakan bahwa titik kejadian tersebut memiliki probabilitas kejadian yang semakin besar, dan demikian sebaliknya. Sementara pada variabel random continue, besaran probabilitas setiap potongan interval kejadian ditunjukkan oleh luasan daerah di bawah kurva yang dibatasi oleh batas minimal dan batas maksimal interval. Jadi semakin luas daerah suatu interval kejadian menandakan bahwa interval kejadian tersebut memiliki probabilitas kejadian yang semakin besar, dan demikian sebaliknya. Nah, pada variabel random discrete, fungsi matematik yang menyatakan distribusi probabilitas setiap titik dalam ruang sampel yang tadi itu kita sebut sebagai fungsi probabilitas atau probability mass function kalau dalam buku-buku teks berbahasa Inggris, yang dinotasikan dengan Px. Sementara pada variabel random continue, variabel fungsi matematik yang menyatakan distribusi probabilitas setiap potongan interval dalam ruang sampel disebut dengan fungsi densitas atau probability density function yang dinotasikan dengan Fx. Jadi Fx dan Bx dua-duanya sebenarnya untuk menyatakan distribusi probabilitas. Tapi yang Bx itu kita gunakan untuk kalau X-nya itu discrete, Fx itu untuk kalau X-nya itu continue. Nah, sampai di sini kita sudah cukup siap untuk membuat definisi tentang apa itu fungsi probabilitas dan apa itu fungsi densitas. Jadi definisi formalnya saya berikan seperti itu. Jadi Px disebut sebagai fungsi probabilitas dari suatu variabel random discrete X jika untuk setiap titik X dalam ruang sampel memenuhi sifat tiga sifat itu. Jadi yang pertama, Px harus lebih besar atau sama dengan 0. Jadi karena probabilitas tidak mengenal negatif yang kemarin itu. Yang kedua, jumlahan dari probabilitas untuk setiap X itu totalnya adalah sama dengan 1. Jadi totalnya harus sama dengan 1 untuk disebut sebagai fungsi probabilitas. Nah, yang ketiga, maka probabilitas untuk setiap X-nya itu adalah sama dengan nilai dari fungsi probabilitas tersebut. Nah, mungkin nanti melalui contoh akan lebih mudah ya. Jadi contoh 47, mungkin ini untuk memahami. Andaikan X adalah variabel random discrete. Jadi X ini adalah misalnya suatu variabel random yang discrete. Nanti contohnya bisa banyak, bisa luas ya. Tunjukkan apakah fungsi berikut merupakan fungsi probabilitas. Jadi misalnya ini adalah ada suatu fungsi dan kita belum tahu apakah fungsi ini merupakan fungsi probabilitas atau bukan. Px sama dengan X per 6. Untuk X-nya mulai dari 0, 1, 2, sampai 3. Sama dengan 0 untuk X yang lainnya. Nah, jawab. Jadi, kita menggunakan sifat yang tadi itu. Jika Px tersebut merupakan fungsi probabilitas, maka distribusi probabilitas dari variabel random X adalah, ini berdasarkan sifat yang ketiga, untuk X yang sama dengan 0, maka Px-nya adalah 0. Untuk X-nya 1 berarti 1 per 6. Untuk X-nya 3 berarti 2 per 6. Karena tadi apa?
fungsinya kan X per 6. Kalau X-nya 3 berarti 3 per 6. Jadi berdasarkan hasil di atas, ternyata sifat 1 telah terpenuhi, yaitu bahwa besaran probabilitas untuk setiap titik sampelnya adalah positif atau 0, tidak ada yang negatif. Berarti sifat 1 terpenuhi. Nah, selanjutnya perlu ditunjukkan keberlakuan sifat yang kedua, yaitu totalnya harus sama dengan 1 untuk jumlahannya, ya. Jadi berarti jumlahan probabilitas dari semua X berarti P0, P1 sampai P3 itu adalah harusnya sama dengan 1 kalau untuk disebut fungsi probabilitas. Ternyata begitu diurai betul sama dengan 1. Jadi 0 ditambah 1 per 6 ditambah 2 per 6 ditambah 3 per 6 ternyata sama dengan 6 per 6. Jadi ternyata totalnya sama dengan 1. Berarti memenuhi sifat yang kedua. Ya, jadi oleh karena ketika sifat terpenuhi berarti Px di atas tadi itu merupakan fungsi probabilitas, ya. Nah, contoh yang berikutnya bisa dibaca sendiri dengan pemahaman yang sama, ya. Jadi andaikan X adalah suatu variabel diskrit, tentukan nilai K. Nah, ini agak berbeda sedikit, ya. Jadi tentukan nilai K agar fungsi berikut merupakan fungsi probabilitas. Jadi Bx-nya itu adalah X plus K. K-nya belum diketahui. Disuruh menentukan berapa seharusnya K agar fungsi tersebut merupakan fungsi probabilitas. Nah, perhatikan cara menjawabnya, ya, narasinya. Jadi karena tentukan nilai K agar fungsi berikut merupakan fungsi probabilitas, maka narasinya agar Px merupakan fungsi probabilitas, maka harus diberlakukan sifat 1 dan 2. Jadi kalau sifat yang ketiga kan hanya implikasinya, ya. Yang penting, utama itu adalah harus diberlakukan sifat 1 dan sifat 2. Jadi sifat 3 itu implikasi otomatisnya, ya. Jadi agar berlaku sifat 1 berarti sifat 1 tadi berbunyi Bx lebih besar atau sama dengan 0. Dan itu terjadi jika dan hanya jika berarti X plus K per 25 itu lebih besar sama dengan 0. Jadi harus lebih besar sama dengan 0. Dan itu terjadi jika X plus K lebih besar sama dengan 0. Dari baris pertama ke baris kedua mungkin tidak ada masalah, ya. Jadi ini adalah aljabar biasa. Jadi kedua ruas kita kalikan dengan 25. Karena pengalinya positif, maka tanda pertidaksamaan tidak berubah dan seterusnya. Nah, lalu menjadi baris yang ketiga. Berarti kedua ruas dikurangi X. Karena kedua ruas dikurangi dengan bilangan yang sama, maka tanda pertidaksamaan tidak berubah. Sementara X-nya tadi itu nilainya dari 1, 2, sampai 5. Jadi agar berlaku sifat 1 ternyata K-nya itu harus lebih besar atau sama dengan negatif X untuk X sama dengan 1, 2, sampai 5. Yang itu artinya apa? Itu artinya K harus lebih besar atau sama dengan negatif 1. K juga harus lebih besar atau sama dengan negatif 2. K juga harus lebih besar atau sama dengan negatif 3 dan seterusnya sampai K juga harus lebih besar atau sama dengan negatif 5. Nah, pernyataan yang panjang tadi itu bisa dirangkum dengan satu kalimat saja. K
K harus lebih besar atau sama dengan negatif 1. Jadi agar berlaku sifat 1, maka nanti K-nya harus lebih besar atau sama dengan negatif 1. Nah, agar berlaku sifat 2 sekarang, maka totalnya nanti harus sama dengan 1. Itu terjadi jika dan hanya jika B1 ditambah B2. B1 itu maksudnya nilai fungsi dari Px untuk X yang sama dengan 1. Jadi Px tadi adalah fungsi peluangnya. Kalau X-nya diganti 1, kalau X-nya diganti 2, dan seterusnya. Kalau dijumlahkan, maka menjadi seperti itu. Nanti harus sama dengan 1. Itu terjadi jika dan hanya jika 15 plus 5K per 25 sama dengan 1. Itu terjadi jika dan hanya jika 15 plus 5K sama dengan 25. Ini aljabar biasa. Dan itu terjadi jika dan hanya jika K sama dengan 2. Jadi ternyata agar berlaku sifat 2, yaitu agar totalnya itu sama dengan 1, maka K-nya harus sama dengan 2. Dan itu memenuhi tuntutan sifat yang pertama tadi itu. K-nya harus lebih besar atau sama dengan negatif 1. Berarti terpenuhi. Jadi 2 itu kan lebih besar atau sama dengan negatif 1. Ya. Jadi dia tidak berlawanan dengan tuntutan dari sifat yang lainnya tadi itu. Dengan demikian, fungsi probabilitas yang diperoleh, jadi K-nya diganti dengan 2, menjadi X plus 2 per 25. Untuk X sama dengan 1, 2, sampai 5. Nah, itu kalau dinyatakan dalam bentuk tabel seperti itu, kalau bentuk grafik seperti itu. Nah, ini definisi dari fungsi probabilitas. Nah, dengan pola yang hampir sama, maka definisi fungsi densitas itu hampir sama, tapi ini pendekatannya berbeda karena ini kontinu. Fx, perhatikan F-nya F kecil dicetak miring, ini adalah fungsi densitas dari suatu variabel random X, disebut sebagai fungsi densitas dari suatu variabel random kontinu X jika untuk setiap interval X, perhatikan, jika untuk setiap interval, jadi interval bukan titik ya, dalam ruang sampel memenuhi sifat ini. Fx-nya harus positif atau sama dengan 0. Lalu, kalau tadi sigmanya, sekarang integralnya. Tapi dua-duanya sebenarnya sama. Jadi integral itu adalah sebenarnya juga sigma, jumlahan, tapi tak terhingga banyaknya yang dijumlah. Jadi totalnya intinya, total probabilitasnya harus sama dengan 1. Dan ini ditulis integralnya harus sama dengan 1. Jadi kalimat yang kedua itu, sifat yang kedua itu sebenarnya juga sama dengan yang tadi itu. Total probabilitasnya harus sama dengan 1. Tapi dalam hal ini dinyatakan dalam sebuah integral. Kalau yang tadi notasi sigma, sekarang notasi integral. Karena ini pendekatan Riemann ya, Riemann. Nah, sifat yang ketiga, maka probabilitas dari X antara atau dari A sampai B itu adalah sama dengan integral dari Fx dx dari A sampai B. Jadi kalau yang tadi adalah Kalau yang tadi yang fungsi probabilitas, sifat yang ketiga itu berbunyi probabilitas dari X yang sama dengan X kecil itu adalah sama dengan Px. Jadi langsung dimasukkan ke fungsi probabilitasnya. Nah, kalau ini probabilitas dari X dari A sampai B itu berarti dalam satu area itu adalah sama dengan luas daerah
di bawah kurva fx yang dibatasi oleh A dan B. Nah, seperti itu. Ya. Jadi, mungkin bisa dibayangkan perbedaannya dan coba dilihat contohnya. Contoh 4.9. Andaikan X adalah sebuah variabel random kontinu, tunjukkan apakah fungsi berikut merupakan fungsi densitas. Ya. Jadi ada fungsi fx sama dengan 1/50 untuk x dari 10 sampai 60, x-nya bilangan real, dan sama dengan 0 untuk, ini ada salah tulis ya, mestinya untuk x lainnya, bukan t lainnya, untuk x lainnya. Nah, perhatikan cara menjawabnya sama dengan yang tadi. Akar fx merupakan fungsi probabilitas. Ini juga salah ketik ya. Mestinya berbunyi, akar fx merupakan fungsi densitas, maka harus diperiksa keberlakuan sifat 1 dan 2 yang ditunjukkan sebagai berikut. 1. Keberlakuan sifat 1. Fx sama dengan 1/50 itu jelas lebih besar dari 0. Ini jelas benar ya. Ini sudah pasti sifat 1 terpenuhi. Jelas 1/50 itu lebih besar dari 0 untuk semua x ya. Ini kan tidak memuat x. Jadi lalu keberlakuan sifat 2. Integralnya harus sama dengan 1. Ternyata begitu diurai, ini penguraian biasa, jadi mahasiswa pasti tidak ada masalah dengan ini, ternyata sama dengan 1. Jadi oleh karena berlaku sifat 1 dan 2, maka fx merupakan fungsi densitas untuk variabel random x. Jadi tadi terdapat beberapa salah ketik, mohon dikoreksi ya, dibetulkan di dokumennya masing-masing. Nah, untuk contoh yang 4.10 bisa dibaca sendiri, hampir sama ya. Nah, sekarang ada istilah lanjutannya adalah fungsi distribusi kumulatif. Jadi kalau pengertian kumulatif mungkin tidak ada masalah ya. Jadi coba dilihat di halaman 63 ya. Jadi ini masih contoh diskrit. Yang contoh 4.11 itu melanjutkan contoh 4.4 ya. Yang masih terkait dengan dadu tadi itu. Satu buah dadu akan dilempar. Maka ada 3 kolom di situ, kolom X, ada kolom PX, ada kolom FX. Perhatikan di sini ditulis F besar ya. Ini menunjukkan fungsi distribusi kumulatif. Jadi mudahnya coba perhatikan untuk X sama dengan 1, itu probabilitas kemunculannya adalah 1/6. Dan kumulatifnya, fungsi distribusi kumulatifnya 1/6. Untuk X yang sama dengan 2, probabilitasnya sama 1/6. Tapi kumulatifnya itu berarti untuk X yang lebih kecil dan sama dengan 2, itu adalah berarti ya X yang sama dengan 1 dan 2, itu berarti 1/6 tambah 1/6 dan seterusnya sampai ke bawah, berarti kumulatifnya adalah sama dengan 1. Jadi baris kelima itu adalah total baris-baris sebelumnya. Jadi baris ke-6 itu adalah total baris-baris yang sebelumnya. Sehingga total secara keseluruhannya sama dengan 1. Ini tidak ada masalah, nanti bisa dibaca sendiri oleh mahasiswa. Nah, ada catatan penting ya di halaman 66. Ingat, ini catatan penting ya. Pada kasus variabel random kontinu berlaku probabilitas X yang lebih kecil dari A itu dianggap sama
dengan probabilitas X yang lebih kecil atau sama dengan A. Jadi ada sama dengannya atau tidak itu dianggap sama kalau konteksnya adalah variabel random continue. Ini berbeda dengan kalau X-nya itu discrete. Ada sama dengannya dengan tidak itu dua hal yang berbeda. Tapi kalau ini dianggap sama karena perbedaannya sangat kecil bahkan mendekati 0 sehingga dianggap sama. Jadi dalam konteks continue misalnya waktu kurang dari 3 jam atau kurang dari atau sama dengan 3 jam itu dianggap sama. Jadi 3 termasuk atau tidak itu dianggap sama kalau konteksnya adalah konteks continue. Nah, setelah itu nanti mahasiswa bisa membaca latihan-latihannya. Nah, tugas mahasiswa adalah membuat sebuah contoh ya. Jadi setiap mahasiswa nanti silakan berkreativitas dan kreativitasnya akan terlihat dengan beragam macam contoh ya. Nanti kalau ada contoh yang sama dan misalnya hampir atau bahkan sama persis, maka nanti itu mungkin tidak menunjukkan kreativitasnya dan nanti biasanya akan mudah diketahui ya, mudah kelihatan. Nah, yang saya harapkan adalah setiap mahasiswa nanti membuat sebuah contoh yang unik, orisinil, murni dari kreativitas sendiri. Buatlah sebuah contoh variabel random. Nanti ceritakan apa eksperimennya. Lalu variabel randomnya itu apa? Lalu dari variabel random itu maka nilai-nilai dari X itu yang mungkin itu bisa berapa saja nilai-nilai yang mungkin. Lalu nyatakanlah distribusi probabilitasnya. Jadi setiap nilai dari variabel random itu, kalau discrete ya setiap titik nilai, kalau continue berarti setiap rentang nilainya, tentukan probabilitasnya masing-masing. Nah, menentukan probabilitasnya masing-masing itu pasti melihat kondisi empirik dari apa yang dibicarakan tadi itu. Pertimbangannya apa? Misalnya berdasarkan data di lapangan atau data masa lalu atau rasionalnya seperti apa dan seterusnya. Jadi nyatakan distribusi probabilitasnya dalam bentuk tabel, dalam bentuk grafik, dan juga dalam bentuk fungsi matematik. Ya, jadi nanti setiap orang diharapkan asli karya sendiri dan nanti dikumpulkan ya. Jadi setiap mahasiswa membuat contoh eksperimennya itu apa, eksperimen acaknya itu apa, ceritakan singkat eksperimen acaknya, lalu variabel random yang dibicarakan itu apa, simpulkan dalam sebuah huruf besar begitu. Jadi kalau disimpulkan huruf besar berarti itu melambangkan variabel randomnya, dan sebutkan nilai-nilai yang mungkin dari variabel random itu apa, lalu nyatakan distribusi probabilitasnya. Dan ingat contohnya selain dadu, selain kelereng, selain koin, selain kartu. Jadi contohnya diharapkan contoh real di lapangan ya. Saya buatkan contoh misalnya ini. Misalnya konteksnya adalah konteks tentang pernikahan ya. Jadi misalnya yang kita bicarakan itu adalah remaja yang hari ini belum menikah dan kita tertarik untuk memperhatikan usia menikah seseorang. Jadi yang kita bicarakan adalah remaja yang hari ini belum menikah dan kita ingin tahu. Jadi usia menikahnya seseorang itu nanti pada usia berapa tahun. Ini belum terjadi, ini belum menikah ya. Jadi maka itu adalah suatu variabel random continue. Bisa jadi orang itu nanti menikah pada usia kurang dari 17 tahun.
pada usia 17 sampai 18, 18 sampai 19, 19 20, dan seterusnya pada usia di atas 50, misalnya gitu ya. Nah, lalu nanti nyatakanlah itu dalam sebuah tabel distribusinya, lalu dalam bentuk, kalau dia diskrit berarti diagram bar, tapi kalau contoh yang saya berikan tadi barusan itu adalah yang kontinu, berarti pasti dalam sebuah kurva. Nah, kurvanya itu seperti apa? Maka ketika saya membuat kurva yang bentuknya sama dengan yang warna tadi, itu tidak rasional ya. Jadi logikanya, misalnya rata-rata orang itu kenyataannya di lapangan menikah pada usia 25 tahun misalnya, yang paling banyak. 25, 26, 27 itu banyak. Semakin ke kanan, semakin sedikit. Semakin kecil kemungkinannya atau semakin sedikit orang itu menikah pada usia lebih dari 50 tahun. Maka nanti kurvanya itu tidak lurus begitu, tapi kurvanya itu semakin ke kanan semakin kecil ya. Nanti bisa seperti kurva normal begitu ya. Jadi seperti gunung begitu. Jadi juga sedikit orang yang menikah itu sebelum usia 15 tahun misalnya. Jadi yang paling banyak menikah pada usia berapa? Misalnya 25 dan seterusnya. Saya perlihatkan contoh misalnya ya. Jadi di bagian belakang buku ini itu ada contoh distribusi normal misalnya. Jadi hampir semua hal nanti distribusinya memang normal. Ini nanti akan dibahas oleh kelompok yang terakhir ya. Jadi ada bahasan di halaman berapa itu, yaitu yang membicarakan tentang distribusi normal. Nah, ini ya. Nah, seperti inilah contohnya ya. Jadi misalnya seperti ini. Yang saya maksud distribusi normal itu gambarnya seperti gunung seperti ini ya. Jadi nanti kecil kemungkinannya atau sedikit orang yang menikah itu pada usia sangat tua. Juga kecil kemungkinannya atau sedikit kemungkinannya sedikit sekali orang yang menikah itu menikah pada usia sangat muda. Yang paling banyak adalah mereka yang menikah pada usia misalnya sekitar 20 sampai 30 misalnya. Jadi gambarnya seperti ini ya. Berarti titik tengahnya itu adalah misalnya 25 misalnya. Itu yang paling banyak di situ. Gambarnya seperti ini. Nah, nanti silakan dibaca buku ini. Jadi sekali lagi tugas ini menuntut kreativitas dan pasti menuntut kita untuk membaca buku ini lebih lanjut dan mungkin membaca referensi-referensi lainnya. Jadi cukup sekian, jadi saya ucapkan selamat belajar dan salam sukses sejati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.